Negara ini adalah milik kalian. Bali ini adalah milik kalian. Tugas dan tanggung jawab ini ada di pundak kalian. Kalianlah yang membawa nanti arah Bali ini mau dibawa kemana. Om Swastiastu, sahabat Bawaslu Bali dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di podcast Bawaslu Provinsi Bali. Senang sekali saya Ria Ratnaningsih bisa menemani ruang dengar Anda pada siang hari ini. Pada episode kita kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu terkait dengan strategi pencegahan pelanggaran pemilu pada masa non-tahapan. Untuk itu telah hadir bersama kita Sri Kandi Bawaslu Bali sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Provinsi Bali, Ibu Ketut Aryani. Selamat siang Ibu, gimana kabarnya hari ini? Selamat siang Ria, Om Swastiastu, dan selamat siang juga pemirsa dan sahabat Bawaslu di seluruh Provinsi Bali yang mungkin juga sudah ikut dan mengikuti apa yang akan kami sampaikan dalam podcast pagi hari ini. Oke Ibu, untuk perkenalan atau bridging awal, perlu kita ketahui bahwasannya Ibu Ketut Aryani bukan orang baru ya Bu dalam dunia kepemiluan. Beliau telah terlibat langsung bersama Bawaslu sejak tahun 2011. Di mana beliau menjabat sebagai anggota Panwaslu Kabupaten Buleleng pada tahun 2011, kemudian menjabat Ketua Panwaslu Kabupaten Buleleng pada tahun 2012, 2013, 2016, dan 2018, serta pengalaman itu mengantarkan beliau untuk menjadi Ketua Bawaslu Provinsi Bali pada periode 2018-2023, dan hingga sekarang masuk ke periode kedua nih Bu, sebagai pengampu Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Provinsi Bali. Mungkin sebelum kita masuk ke topik utama nih Bu, bisa di-sharing sedikit terkait pengalaman dan tantangan terbesar yang Ibu rasakan selama berkecimpung sebagai penyelenggara pemilu. Karena kita ketahui kan Bu, sebagai wanita dengan peran ganda yang bertanggung jawab untuk keluarga dan pekerjaan, tentu tantangannya sangat besar. Iya, betul sekali Ria. Jadi itu pertanyaan yang luar biasa juga bagi kita para perempuan yang ada di Provinsi Bali dan juga 9 kabupaten kota. Untuk diketahui juga, saya sebelum sebagai pengawas pemilu di tingkat kabupaten juga sebelumnya saya sebenarnya tidak punya basic sebagai pengawas pemilu. Itu saya justru orang bank dan juga orang rumah sakit. Namun dengan ketertarikan, kenapa saya tertarik di dunia pengawas pemilu? Karena minimnya masyarakat khususnya di Kabupaten Buleleng di saat itu untuk ikut serta sebagai pengawas pemilu. Nah, karena minim itulah saya menjadi tertarik ada apa di balik keminiman tersebut. Ternyata setelah saya ikuti, setelah saya lakukan ini memang tugas sebagai pengawas pemilu itu bukan hal yang gampang. Jadi itu hal yang sangat tidak sulit namun tidak juga gampang untuk bisa dilakukan oleh sebagai seorang perempuan untuk berperan sebagai pengawas pemilu. Tidak gampangnya kenapa? Karena kita itu sebagai seorang perempuan tentunya memiliki tugas bukan hanya sebagai perempuan berperan sebagai istri saja, namun sebagai seorang ibu dari seorang anak maupun anak-anak kita, dan juga bagaimana kita itu sebagai makhluk sosial yang sudah memang harus bersosialisasi dengan lingkungan. Nah, peran itulah yang mesti kita bisa pegang sebagai seorang perempuan untuk bisa berkecimpung sebagai pengawas pemilu. Berikutnya kenapa itu dikatakan tidak susah? Karena sebagai pengawas pemilu itu semua sudah ada regulasinya, sudah ada aturannya, sudah ada batas-batas ruang-ruangnya apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Tentunya dengan memahami aturan dan ketentuan yang ada saat itu serta menerapkan aturan dan ketentuan itu. Jadi itu bukan hal yang sulit untuk bisa kita lakukan sebagai seorang perempuan. Luar biasa sekali ya Bu. Berarti jika dikaitkan dengan tema pembahasan kita kali ini, di mana tentunya banyak nih pertanyaan dari sahabat-sahabat Bawaslu yang sama ini tentu kita dapatkan juga nih selaku penyelenggara Bu, berkaitan dengan tugas-tugas apa saja sih yang dilakukan atau aktivitas apa saja sih yang dilakukan Bawaslu di masa non tahapan seperti sekarang ini, mungkin bisa dijelaskan?
Nah, kepada sahabat-sahabat iya, Bawaslu? betul sekali. Saya sendiri sering mendengar pertanyaan dari masyarakat, "Bu Tut, ini nggak ada pemilu, emang masih sibuk? Apa dong kerjaannya, kan tidak ada pemilu, tidak ada yang harus diawasi." Nah, pada saat sekarang ini itu gayung bersambut yang perlu kita informasikan kepada masyarakat di seluruh halayak di Provinsi Bali, bahwasanya Bawaslu itu bukan hanya melaksanakan tugas pengawasan di saat tahapan pemilu maupun pemilihan saja. Namun terlepas dari itu tentu kita punya strategi, punya langkah, punya upaya bagaimana mempersiapkan agar pelaksanaan pemilu dan pemilihan berikutnya itu betul-betul dikuatkan oleh pemahaman regulasi kepada masyarakat. Caranya bagaimana? Nah, sekarang inilah kesempatan emas buat pengawas pemilu untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan menyasar semua segmen yang ada di Provinsi Bali. Saya contohkan segmen nelayan, segmen petani, organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, tokoh agama, dan lain sebagainya. Itu kita petakan. Itu kita berikan sosialisasi pemahaman terkait dengan aturan. Begitu juga terkait dengan PNS dan ASN yang perlu kita berikan pemahaman sehingga pada saat pelaksanaan pemilu dan pemilihan mereka itu taat aturan sehingga meminimalisir adanya potensi pelanggaran dalam netralitas ASN maupun politik uang. Langkah yang diambil itu apa? Sosialisasi. Nah, di masa sekarang ini tentunya anggaran itu tentu tidak ada. Namun karena kami juga sudah diberikan hak dan tentu kami harus melakukan kewajiban. Kewajibannya ya memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat. Contohnya apa yang diberikan sosialisasi? Nah, bagaimana mendorong agar masyarakat itu ikut serta melakukan pengawasan. Karena tugas pengawas pemilu dalam hal mengawasi pelaksanaan pemilu itu bukan hanya tugas pengawas pemilu secara kelembagaan saja, tapi tugas seluruh masyarakat bagaimana menciptakan wakil-wakil rakyat kita yang akan terpilih melalui kegiatan maupun pelaksanaan pemilu maupun pemilihan nantinya. Itu yang kita lakukan sekarang. Itu intens kita lakukan. Wah, Ya. luar biasa sekali nih Bu. Berarti stigma masyarakat tentang Bawaslu Bali yang selama masa non tahapan nggak ada kerjaan itu salah besar ya Bu. Dari Ya. penjelasan yang udah Ibu sampaikan tadi. Nah, menarik nih Bu. Saya makin penasaran kalau diibaratkan nih sebagai seperti menanam pohon. Bawaslu Bali mulai menyiram tanah seperti apa di masa non tahapan ini, dan bisa diceritakan strategi-strategi konkret Bawaslu Bali untuk mengedukasi masyarakat mencegah hoax dan menolak politik uang selain dari yang udah Ibu sampaikan tadi. Iya, pertama ini bisa dianalogikan ya, diibaratkan sebagai bagaimana kita menanam pohon pohon apa itu? Pohon demokrasi. Nah, bagaimana kita menanam pohon tersebut sehingga nanti berbuah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Apakah buahnya agar manis, terus warnanya juga indah dan enak dinikmati oleh kita selaku pemilik pohon tersebut. Nah, tentu dalam pelaksanaan pemilu maupun pemilihan yang kita lakukan sekarang ini adalah masa yang paling indah sekali, masa yang paling tepat sekali bagaimana kita memulai menanam. Apa yang kita tanam? Yaitu pertama, kesadaran masyarakat. Bahkan pentingnya pelaksanaan pemilu, kesadaran masyarakat bagaimana pentingnya suara-suara mereka. Namun di dalam menggunakan hak pilihnya maupun menyalurkan suaranya itu tentu ada beberapa hal yang memang harus mereka ketahui. Pertama, bagaimana kita menyadarkan mereka bahwasannya jikapun ada calon maupun pasangan calon yang memberikan uang, kita itu bertidaklah serendah itu sebagai pemilih, sebagai masyarakat yang mau menerima uang, yang mau disuap, yang mau disogok hanya untuk memilih calon maupun pasangan calon tertentu. Tentunya harapan kita yang kita lakukan sekarang ini adalah pilihlah apa yang menjadi hati nurani kita, pilihan kita tanpa harus diberikan imbalan maupun barang dan uang dan sebagainya. Yang berikutnya lagi, bagaimana kita berusaha untuk pihak-pihak yang dilarang dalam undang-undang maupun ketentuan yang ada dalam pelaksanaan pemilu tidak terlibat langsung atau tidak melibatkan diri untuk memberikan pemahaman yang negatif
sehingga ikut berafiliasi kepada salah satu partai politik maupun pasangan calon dan calon. Itulah yang kita tumbuhkan, itulah yang kita bina dari sekarang, itulah yang kita rawat dari sekarang, sehingga pada saatnya nanti, pada saat pelaksanaan pemilu 2029, semua akan indah, semua akan sadar bahwasannya betapa pentingnya memahami aturan dan ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan pemilu maupun pemilihan. Luar biasa sekali. Perlu diketahui juga sahabat Bawaslu, selain mengampu divisi pencegahan, Bu Ketut juga mengampu divisi hubungan masyarakat, di mana divisi Humas Bawaslu Provinsi Bali memiliki peran strategis dalam menjembatani informasi kelembagaan kepada publik di tengah percepatan digitalisasi. Nah, Bu, di tengah arus digitalisasi dan tren konten yang terus berubah, bagaimana Bawaslu Bali mengemas pesan pencegahan pemilu agar menarik, mudah dipahami dan digemari oleh generasi milenial atau Gen Z. Nah, untuk yang ini tentunya saya tidak bisa berperan sendiri. Kenapa? Karena pertama usia saya ini sudah tidak tergolong di kaum milenial atau generasi Z. Namun sudah bisa dibilang masuk ke baby boomer ya. Jadi bagaimana saya itu harus mengemas informasi-informasi terkait dengan pelaksanaan pemilu. Nah, tentunya kami harus digandeng dan menggandeng staf kami yang kebetulan juga masih sangat muda mereka dan sangat memahami dunia di lingkungan di usia mereka itu, bagaimana sih mengemasnya. Saya itu hanya menyampaikan bagaimana cara mengemasnya agar masyarakat maupun generasi muda ini mau tertarik untuk melihat konten-konten kita. Saya tolong dibuatkan model yang seperti ini. Nanti mereka sendiri, staf sendiri yang punya ide-ide, inovasi-inovasi dan gagasan-gagasan yang mereka harus buat sehingga pemirsa maupun pemilih dan masyarakat yang generasi muda ini tertarik untuk mengikuti. Dan bahkan kita libatkan anak-anak muda itu yang ada magang di Bawaslu, kita ikut sertakan agar bagaimana mereka berkreativitas untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan tugas-tugas kami di pengawas pemilu. Menarik sekali nih Bu, artinya Bawaslu Bali tidak hanya hadir sebagai pengawas ya Bu, tetapi juga sebagai ruang dialog yang terbuka bagi masyarakat. Pendekatan ini tentu membuat anak muda merasa lebih dekat dan tidak sungkan untuk terlibat aktif. Terakhir nih Bu, sebagai segmen terakhir, apa pesan Ibu untuk sahabat Bawaslu, khususnya anak muda di luar sana, untuk tetap peduli dan waspada meskipun belum tahapan pemilu? Ya, semua anak muda yang ada di Provinsi Bali dan 9 kabupaten khususnya, negara ini adalah milik kalian. Bali ini adalah milik kalian. Tugas dan tanggung jawab ini ada di pundak kalian. Kalianlah yang membawa nanti arah Bali ini mau dibawa kemana. Bagaimana caranya? Ikut serta, melibatkan diri untuk mewujudkan yang namanya demokrasi yang demokratis di Provinsi Bali. Untuk mewujudkan itu tentu bukan hal yang gampang. Jadi dengan terlibat langsung, ikut serta, memiliki kemauan, inovasi, dan niat untuk ikut mewujudkan Bali agar Trepti, Santi, lan Jagadita itu adalah tugas kalian. Maka dari itu ayo kita bersama-sama dari sekarang ikut serta mencari tahu apa sih pengawas pemilu itu, apa sih tugas pengawas pemilu. Kalau belum paham bisa datang langsung ke kantor Bawaslu Provinsi Bali. Saya Ketut Aryani siap untuk ikut serta memberikan arahan, membimbing dan ikut bersama-sama sehingga kalian adalah generasi-generasi pengawas pemilu ke depan yang bisa mewujudkan demokrasi yang demokratis di Provinsi Bali. Wah, luar biasa sekali. Dari dialog singkat tadi bisa kita ketahui bahwasanya di masa non tahapan ini Bawaslu Bali terus bekerja mengajak masyarakat untuk tetap berkolaborasi demi kelancaran pemilu 2029 yang akan datang. Nggak kerasa nih Bu, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bu Ketut Aryani atas insight yang sangat bermanfaat nih Bu. Bagi saya terutama dan untuk
sahabat Bawaslu Bali di luar sana. Mari kita kawal demokrasi di tanah para dewa dengan jujur dan adil. Akhir kata, saya Ria Ratnaningsih, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ya. Om Santi Santi Om Santi Om. Santi Santi.